Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada HP Oppo A37F dengan kondisi layar retak dan tombol volumenya hilang. Nanti akan coba kita ganti LCD plus tombol. Kalau sekarang sudah ada jualan tombol luar ya. Kalau dulu kita harus beli satu set dengan back cover atau casing belakang. Nah, ini cara membuka casingnya cukup dengan menggunakan kuku saja. Sepertinya ini sudah pernah ganti LCD ya. Sangat terlihat baterainya sudah tidak rapi. Nah, untuk membedakan itu biasanya di pinggiran LCD lemnya juga tidak serapi bawaan. Dan memang ketika LCD sudah diganti itu lebih rawan ya, lebih rentan daripada LCD bawaan. Nah, di balik ini ada soket touchscreen atau flexible touchscreen. Kacanya kita bersihkan karena kotor sekali. Nah, di sini untuk tipe ini ada soket touchscreen-nya dan soket LCD. Jadi ada dua ya. Nah, ini sedikit lebih ribet daripada yang HP-HP sekarang. Kita lepaskan dulu dua baut yang di mesin. Jadi untuk tipe ini harus melepas mesin ya. Dan di bawah itu ada soket penghubung ke jalur bawah, jalur charger, speaker dan yang lain. Nah, di sini sudah pernah dilepas baterainya. Jadi tidak terlalu sulit. Kalau baterainya bengkok, diluruskan lagi ya, tidak masalah. Langkah selanjutnya adalah kita melepas LCD. Nah, ini alat yang saya gunakan untuk menyeset lapisan bekas tempered glass ya. Sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu dengan blower. Saya biasanya di blower analog, panasnya 3, udaranya 3. Silakan menyesuaikan dengan blower masing-masing. Nah, ini sepertinya keras sekali lemnya. Dan memang LCD yang sudah diganti itu biasanya lemnya lebih keras ya daripada lem yang bawaan. Kalau bawaan itu cenderung lebih lunak. Nah, ini sak perjuangan untuk menyeset lem yang sangat keras, jadi sudah kaku ya. Disinilah tantangannya. Tapi tanpa resiko ya, ketika LCD itu sudah rusak, jadi bisa dengan cara paksa. Namun harus hati-hati ya teman-teman, ketika LCD itu banyak retaknya, jangan sampai melukai tangan kita. Jangan terburu-buru, santai saja. Dan ini sudah terbuka ya, tinggal ujungnya. Nah, ini ada flexible touchscreen. Ya, sebetulnya putus pun tidak masalah ya, karena memang sudah rusak. Oke, perjuangan berakhir. Nah, ini keras sekali nih lemnya ya, sudah kaku. Nah, ini saringan atau filter speaker atas jangan sampai hilang, karena itu nanti harus ditempel di touchscreen-nya ya, di lubang touchscreen bagian atas. Ternyata perjuangan kita belum berakhir teman-teman. Ini masih ada lagi pekerjaan yang lumayan perlu ketelitian. Di samping keras lemnya, juga bezel yang di pinggir itu sangat rapuh, jadi hati-hati jangan sampai kecongkel. Nah, saya biasanya pakai ujung pinset untuk di pinggirannya.
Kemudian untuk merapikan menggunakan alat tipis ini ya, bisa juga dengan cutter atau dengan yang lainnya lah. Nah terakhir itu pakai sikat, intinya sebersih mungkin supaya nanti LCD-nya bisa presisi kembali dan pengeleman maksimal tentunya. Nah ini LCD sudah saya dapatkan, ini cukup rapi ya tempatnya, ini juga lumayan kualitasnya dari pengalaman saya. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu, ini hukumnya wajib ya sebelum melakukan pengeleman, karena LCD baru itu tidak ada jaminan normal 100% ya. Artinya bisa terjadi memang ada kerusakan dari sananya, maka wajib kita tes terlebih dahulu. Kita hubungkan soket LCD dan touchscreen supaya aman. Mesinnya kita baut dulu, dan supaya fleksibel on off terhubung, ini soket touchscreen kita pasangkan. LCD ini saya beli di toko langganan ya. Kalau teman-teman susah nyari toko spare part HP terdekat, ya silakan cari di online. Banyak sekali pilihannya, pilihan harga juga beragam tentunya. Yang jelas harga juga sangat menentukan kualitas. Baik, sepertinya layar sudah aman. Kita lepas lagi soket baterai, mesinnya kita lepas lagi. Nah di sini ada baut yang tadi kita pasang, lepas lagi bautnya. Selanjutnya kita lakukan pengeleman. Jangan lupa filter speaker atas ditempelkan ulang, namun harus ditambahin lem sedikit di pinggirnya supaya tidak lepas. Terus umpama filter ini hilang, gimana dong? Ya nggak apa-apa ya, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa, dibiarkan bolong seperti itu, karena di lapisan frame-nya itu sudah ada saringan juga. Jadi di sini ada double saringan. Cuma mungkin resikonya debu mudah masuk gitu aja ya. Kalau saya biasanya nyari bekas saringan yang ada di speaker atau di buzzer. Ya disesuaikan dengan ukuran lubangnya, terus ditambahin lem. Itu kalau saya ya. Umpama filternya hilang. Di sini lem yang saya gunakan lem yang bening T8000, menyesuaikan dengan si bezelnya karena warna putih, LCD juga warna putih. Umpama pakai yang hitam ya gak masalah juga ya, karena nggak kelihatan. Cuman ya harus serapi ya, serapi mungkin biar tidak kelihatan lemnya. Kita presisikan, saya biasanya di bawah dulu, dipaskan bagian bawah, baru atas menyesuaikan. Karena di bawah kan ada fleksibel ya, fleksibel LCD. Seperti biasa saya ikat karet untuk mengeringkannya dan biar lebih rapat dan lebih aman. Saya biarkan kurang lebih 1 jam, lebih lama lebih bagus. Untuk mesin tinggal ditempelkan, adapun soket yang di bagian bawah untuk jalur charger itu otomatis akan rapat dengan sendirinya ya, karena itu sudah didesain presisi. Di sini kelihatannya fleksibel touchscreen lebih panjang dari yang bawaan.
tapi nggak apa-apa, nanti kita press dengan tutup mesin, nggak masalah. Untuk karet silakan menyesuaikan, saya biasanya rata-rata 5 karet. Untuk tengah, atas, bawah itu menyesuaikan saja. Kalau memang sudah rapat ya tidak perlu, tapi kalau sekiranya kurang bisa ditambahkan secukupnya. Oke, sejam sudah berlalu. Kita lepas semua karet pengikat. Selanjutnya di sini ada kabel antena, jangan lupa dihubungkan ulang. Kemudian tutup mesin, kita rapikan lagi. Bautnya dipasang semua. Terakhir baterai. Untuk baterai tidak usah menggunakan lem lagi ya, karena sudah ada perekat bawaan dan ini masih kuat. Sambil dipijat, ditekan, kita nyalakan ulang setelah pengeleman dan alhamdulillah masih aman. Tinggal selanjutnya finishing. Ini ada kaleng penutup soket baterai dan soket LCD. Ini juga penting biar tidak tergeser saat ada benturan. Nah, terakhir ini tombol power dan volume, itu satu set ya. Namun di sini warnanya tinggal yang hitam, tapi nggak masalah. Yang penting bisa berfungsi kembali dengan normal. Tinggal ditempel saja. Terus bersihkan sisa-sisa kotoran bekas sambungan tombol, itu untuk penguat ya. Jadi semacam penjepit di ujungnya, tinggal dimasukkan saja. Untuk kasus tombol rontok atau hilang itu sering terjadi ya, apalagi di HP-HP lama, karena makin lama makin rapuh ya, sehingga harus diganti atau di custom, ditambahin lem supaya berfungsi kembali. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.